Halo teman-teman, selamat datang lagi di Storypedia, channel yang selalu update cerita-cerita menarik buat teman-teman yang ingin terus bertumbuh pengetahuannya setiap hari. Pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana rasanya hidup di negara tanpa DPR? Nggak ada sidang paripurna, nggak ada drama debat panas, dan pastinya nggak ada momen viral anggota DPR ketiduran di ruang sidang. Tapi ternyata, ada loh beberapa negara yang memang tidak punya Dewan Perwakilan Rakyat seperti di Indonesia. Mereka punya cara sendiri untuk menjalankan negara. Nah, kali ini kita bakal bahas 7 negara di dunia yang tidak punya DPR. Mulai dari sejarahnya, alasannya, sampai keuntungannya. Yuk kita mulai. 1. Arab Saudi. Kenapa negara Arab Saudi nggak ada DPR? Arab Saudi menganut monarki absolut. Semua kekuasaan ada di tangan raja. DPR dalam bentuk demokratis tidak ada, yang ada cuma Majlis Al-Syura, Dewan Penasihat yang anggotanya ditunjuk langsung oleh raja. Sejarahnya, negara Arab Saudi negara ini berdiri tahun 1932 oleh Raja Abdulaziz Al Saud. Dari awal, sistem pemerintahan memang dikuasai penuh keluarga kerajaan. Jadi, konsep wakil rakyat nggak pernah diterapkan. Keuntungannya untuk negara Arab Saudi keputusan bisa cepat. Misalnya, raja bilang mau bangun kota futuristik Neom di padang pasir, ya langsung jalan. Bayangin kalau ada DPR, mungkin bisa molor bertahun-tahun cuma karena perdebatan soal biaya. 2. Vatikan. Kenapa negara Vatikan nggak ada DPR? Karena Vatikan dipimpin langsung oleh Paus. Semua keputusan negara dan agama dipegang Paus bersama pejabat gereja. Sejarahnya negara Vatikan tahun 1979, Vatikan resmi diakui sebagai negara lewat perjanjian Lateran dengan Italia. Dari awal konsepnya memang keagamaan, bukan politik rakyat. Keuntungannya untuk negara Vatikan negara ini super stabil. Nggak ada kampanye, nggak ada baliho politik. Semua fokus pada urusan agama. Humornya, bayangin kalau ada DPR di Vatikan, mungkin debatnya kayak, doa rosario sebaiknya 10 menit atau 15 menit nih. 3. Brunei Darussalam. Kenapa negara Brunei Darussalam nggak ada DPR? Sultan Brunei memegang kekuasaan penuh. Ada Legislative Council, tapi hanya bersifat penasihat. Sejarahnya negara Brunei Darussalam, Brunei punya Dewan Legislatif di tahun 1999. Tapi setelah pemberontakan 1992 dan darurat militer, DPR dibekukan. Sejak itu, Sultan kembali memegang semua kendali. Keuntungannya untuk negara Brunei Darussalam rakyat Brunei dapat subsidi besar. Sekolah gratis, rumah gratis, bahkan kesehatan gratis. Jadi, banyak rakyat nggak terlalu ribut soal DPR, karena hidupnya sudah cukup nyaman. 4. Uni Emirat Arab. Kenapa negara Uni Emirat Arab nggak ada DPR? Ada Federal National Council, tapi bukan DPR yang sesungguhnya. Anggota FNC sebagian dipilih terbatas, sebagian ditunjuk emir masing-masing wilayah. Jadi, kekuasaan tetap di tangan para penguasa emirat. Sejarahnya, negara Uni Emirat Arab UIA berdiri tahun 1971, gabungan dari 7 emirat. Dari awal memang berbasis monarki lokal. Jadi, DPR modern nggak pernah ada. Keuntungannya untuk negara Uni Emirat Arab. Keputusan pembangunan bisa sangat cepat. Hasilnya? Lihat Dubai dan Abu Dhabi, kota futuristik dengan gedung pencakar langit, mall terbesar, sampai pulau buatan yang bentuknya kayak pohon palem. 5. Qatar. Kenapa negara Qatar nggak ada DPR? Ada Majlis Al-Syura, tapi kekuasaannya terbatas. Emir tetap pegang kendali utama. Sejarahnya negara Qatar. Qatar merdeka dari Inggris tahun 1971. Konstitusi 2003 sebenarnya membuka peluang DPR, tapi prakteknya emir tetap dominan. Keuntungannya untuk negara Qatar, contohnya Piala Dunia 2022. Pembangunan stadion super mewah bisa jalan mulus tanpa ribut soal anggaran disetujui atau enggak. Kalau di negara demokrasi, bisa jadi stadion baru jadi setelah juara dunia pindah tangan 3 kali. 6. Oman. Plus 2 menit. Kenapa negara Oman nggak ada DPR? Ada Majelis Oman, tapi sifatnya hanya konsultatif. Artinya, ibarat grup WhatsApp keluarga.
Ngomong boleh, tapi keputusan tetap di tangan sultan. Sejarahnya negara Oman sejak dulu dipimpin sultan. Meskipun ada reformasi politik di era Sultan Qaboos, kekuasaan legislatif penuh nggak pernah diterapkan. Keuntungannya untuk negara Oman, stabilitas politik terjaga. Pemerintah fokus membangun, rakyat relatif tenang, meski ruang kritik terbatas. 7. Eswatini, Swaziland. Kenapa negara Eswatini nggak ada DPR? Raja Mswati III memegang kekuasaan absolut. Parlemen ada, tapi semua keputusan akhir tetap ditentukan raja. Sejarahnya negara Eswatini merdeka dari Inggris tahun 1958. Awalnya ada sistem demokrasi, tapi tahun 1973 raja mencabut konstitusi dan membubarkan DPR. Sejak itu, monarki absolut berlaku. Keuntungannya untuk negara Eswatini negara stabil, nggak ada drama politik. Tapi rakyat yang ingin perubahan sering merasa suaranya nggak cukup didengar. Nah, teman-teman, itu tadi 7 negara yang tidak punya DPR. Alasannya beragam. Ada yang karena monarki absolut, ada yang berbasis agama, dan ada juga yang memang memilih stabilitas di atas demokrasi. Keuntungannya adalah dalam pengambilan keputusan cepat, stabil, pembangunan lancar. Kekurangannya adalah rakyat jadi punya ruang terbatas untuk bersuara.